Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan April 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke deh, langsung aja kita mulai Pisces, energi dirimu dengan dia. Nah, ada di situ Queen of Pentacles. Berikut ada energi dari Five of Cups reverse, kemudian di sana ada energi dari Three of Pentacles reverse. Kemudian di situ ada energi dari Knight of Swords reverse, dan kemudian di situ ada energi dari The Star ya. Nah, berikut di situ ada energi dari Eight of Cups. Kemudian ada Two of Pentacles reverse. Kemudian di sana ada energi dari Five of Wands, dan kemudian di situ ada energi dari Eight of Pentacles. Allah, kalian berdua ini ya. Mari lihat sama-sama ingin bersama ya. Kedua belah pihak masih ingin bersama, tapi untuk di saat ini seolah-olah kayak ogah, kayak nggak mau gitu ya. Karena ini bisa aja nampaknya seperti ada situasi yang tidak menyenangkan ya, seperti ada situasi yang tidak membahagiakan gitu. Entah kalian ini tuh sebenarnya banyak tengkarnya itu ya. Hal-hal kecil bisa jadi besar, yang ini tidak sabaran, yang itu juga demikian, yang ini cemburuan, yang itu juga demikian, yang ini marahan orangnya, yang ini juga darah tinggian gitu ya. Jadi apa yang menurutmu baik belum tentu baik di mata si pasanganmu, apa yang dia rasa bagus ternyata buruk di depan matanya kamu menurut pertimbangannya kamu gitu ya. Jadi nampaknya ada aja yang bikin hubungan kalian ini tuh, ada aja alasan gitu ya, yang bikin hubungan kalian itu tuh bukannya adem tentrem, harmonis gitu ya, damai bahagia, tapi waduh, unek-uneknya jadi banyak gitu ya, banyak. Nampaknya kalian ini tuh belum cukup saling memahami, belum cukup saling mengerti itu ya, masih darah mudanya itu loh ya, masih main. Walaupun kalian boleh-boleh jadi bukan usia muda lagi gitu ya, udah usia kepala 4, kepala 5, kepala 6 mungkin gitu ya. Cuman kok kayak cepet aja gitu, cepet sensinya, cepet tersinggungnya, cepet naik tensinya gitu ya. Waduh, bisa sama-sama keras kepala, maaf ya, sama-sama egois, bisa gitu loh di sana. Jadi kok kayaknya kalian tidak santai ya. Mari lihat kalian macam yang tidak bisa santai membangun relationship ini. Macam kayak nggak bisa kalian duduk cantik gitu ya. Duduk cantik sampai santai-santai, enjoy gitu ya. Menjalani hari-harinya kalian berdua. Macam yang kalau tidak berantem tidak seru. Ya, kayak ada yang kurang gitu kali ya. Kayak orang-orang yang udah bosen dengan manis, sesuatu yang manis. Saat sekarang tuh mintanya yang masem, kecut, pahit gitu ya. Macam kayak gitu kalian berdua. Mari lihat. Jadi sama-sama emosian. Sama-sama tukang tawuran, tukang gegeran. Dan tentu kalian berdua ini tuh merasa bahwa ada alasannya. Aku bukan gila sendiri aja ini Cimari. Dia loh kayak gini, dia begitu. Itu ya. Saling merasa benar dan saling menunjuk yang lain itu tuh salah, keliru. Gitu ya. Nah, jadi lagi asik perang-perangan kalian ini ya. Lagi asik perang-perangan gitu. Tapi bukan tentu bukan mesti ya.
isinya itu tuh ribut mulu, enggak. Cuman dia cepet banget perubahannya, dari yang manis langsung, dari baik-baik saja ribut, kemudian baik-baik saja lagi ribut lagi, gitu-gitu aja. Mari lihat, gitu-gitu aja ya. 5 menit ademnya, bisa itu tuh 10 menit ributnya, tapi berikutnya adem lagi 5 menit lagi, 7 menit lagi, ya gitu-gitu model hubungan kalian. Dan bisa-bisa dua-dua ini tuh saling berteriak, aku capek dengan dia, lelah banget dengan dia, gitu ya. Nggak ada happy-happynya dengan dia. Bisa-bisa ini tuh saling menceritakan gitu kemana gitu ya, bisa-bisa ya. Iya itu tuh suami macam apa itu. Yang satu juga gitu. Iya dia istri, tapi istri yang model ndak soleha gitu ya. Jadi kayak model anak-anak juga bisa. Betul. Namun pastilah kalian berdua ini sesungguhnya bukan mau pula ya begini terus hubungannya. Bukan tidak pernah terbersit, mari lihat. Inginnya itu tuh damai, tentram gitu ya. Tapi itu tuh macam hanya untuk sementara ini ya. Itu tuh hanya sesuatu yang terjadi di dalam imajinasi, di dalam mimpi, hanya di dalam pikiran. Begitu bertemu di dunia nyata, udah ambiar. Ya. Nggak ada lagi tuh ya. Hal kecil jadi besar, hal yang nggak ada jadi ada, ya. Tapi tentu hal yang nggak ada jadi ada itu tuh berkonotasi negatif ya, ke arahnya negatif. Itu loh, kepleset lidah aja sedikit ngomong bisa-bisa rame, gitu ya. Ada aja sikap yang kok kayaknya gimana gitu ya, udah dianggap tuh nyeleneh, mesti dimarahin, gitu. Dalam dunia nyatanya kalian gagal. Padahal di dalam diri masing-masing ada sih niatan untuk terus bersama. Mungkin juga kadang-kadang pas lagi tenang-tenang nih ya, kapan lah rumah tangga ini tuh kayak rumah tangga tetangga sebelah ya, romantis terus. Kayak kapan lah aku ini kayak hubungan ibu bapaknya aku ya. Ibu bapaknya aku udah pun tua, tapi mereka itu tuh akur gitu. Ada kerinduan untuk ya, hubungan ini tuh tidak seperti hubungan kalian saat ini atau di masa-masa belakangan hari ini. Itu ya. Tapi bisa-bisa ya, lagi-lagi ya bercampur-campur di situ pikiran. Alah, macam-macam enggak mungkin juga. Jangan-jangan ya. Nampaknya inilah lawan tanding seumur hidupnya aku gitu kalau ini udah rumah tangga gitu kan. Kadang-kadang jatuh di situ tuh dalam kepesimisan. Itu. Kayaknya kalian butuh tenang dulu nih. Butuh tenang, mungkin bisa juga butuh liburan kalian. Butuh liburan. Atau butuh berpisah dulu ya. Butuh berpisah dulu untuk sementara ini. Maksudnya berpisahnya itu tuh janjian gitu ya, ngasih jarak dulu. Supaya kalian mengambil masa jeda ya, biar pikiran itu tuh tenang, perasaan itu tuh juga tenang, pikiran clear gitu ya, perasaan juga tenang. Nah di sana, atau ya kalian butuh konseling gitu ya, butuh konseling, terutama yang sudah menikah ya. Kalau pacaran mah terserah lah, kalau yang udah menikah ini ya, konseling pernikahan begitu di sana. Karena memang kalau mari lihat model komunikasi kalian kurang terbuka ya. Jadi jangan-jangan memang di situ tuh ada hal-hal kecil di awal relationship ini, ada hal-hal kecil tapi terasa nyelekit, cuman direpresi, ditekan-tekan. Ini terutama bagi kalian yang hubungannya sudah cukup lama ya. Katakan sudah di atas 5 tahunan. Jadi hal-hal kecil itu tuh yang gak enak, emosi-emosi nggak sedep, ditumpuk. Nah akhirnya saat ini energi tumpukan yang negatif itu tuh ya keluar saat sekarang. Udah masuk dia umur pernikahan
6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 15 tahun misalnya kayak gitu ya. Keluar gitu loh. Jadi datang di situ tuh tanpa disadari ada kebencian. Ada kebencian. Gitu ya. Di sana. Mana lagi memang kalian berdua bisa aja saling cinta. Gitu kan? Tetapi mengekspresikan cinta itu tuh agaknya gagal. Lebih cakep ya, lebih cakep gitu tuh menunjukkan diri yang sedang tidak baik-baik saja daripada diri yang happy gitu ya. Sehingga manifestasi energi positif dalam relationship ini ya sangat amat sedikit sekali, lebih banyak yang negatifnya gitu. Setidaknya ya begitu sampai tanggal 14 bulan April ini. Tuh ya. Jadi kayak berlomba-lomba siapa yang keluar jadi pemenang sebagai orang yang mengumpulkan poin mampu menyakiti dia lebih banyak daripada dia yang menyakiti aku. Gitu. Ya. Jadi tidak tenang. Hubungan ini tuh nggak tenang. Dalam rumah tangga itu tuh ya bisa-bisa memang bukan yang adu bacot gitu ya, tetapi silent treatment. Bisa-bisa sih itu silent treatment. Nah, bisa-bisa satu sudah angkat kaki keluar dari rumah, mengungsi, gitu ya, ke penampungan dulu, ke rumah ibu dulu, ke rumah saudara dulu, ke rumah teman dulu, ke rumah tetangga dulu, gitu ya. Nah, jadi untuk menemukan jalan bagaimana kalian berdua ini tuh adem, ayem, tentrem, kalian macamnya ndak bisa mikirin bagaimana tuh triknya, belum bisa. Itulah. Kalau ada orang yang nasehatin kalian, aduh kalian berdua ini ribut aja, itu kan, kalian malah bisa pasang badan, ya sih dianya gitu, ya aku juga gitulah, itu ya. Seolah-olah macam kalian berdua ini tuh dua orang yang tidak bisa didamaikan, gitu. Ya, jadi masih sama-sama keras ya, gitu ya, sama-sama keras. Energi maskulinnya itu tuh jauh lebih besar dari, jadi kayak sama-sama pakai energi maskulin. Itu pun energi maskulin yang destruktif ya. Jadi ya aur-auran lah, wajar. Kalau satu ada feminim, satu ada maskulin, enak ini hubungan, pasti enak. Sebab kalian berdua memang masih ingin bersama gitu kan. Tapi tidak saling melengkapi tadi, justru tanpa disadari saling ngenyek. Gitu kan. Justru satu sama lain bawaannya kesusu stres duluan. Jadi meledak-ledak lah di situ. Gitu loh. Jeda-jeda sebentar cocok juga nih kalian lakukan ya. Daripada bersama terus, intens komunikasinya, intens pertemuannya, tapi isi pertemuan itu tuh justru nambah-nambahin alasan saling membenci satu sama lain. Untuk apa? Untuk apa? Gitu ya. Atau mungkin dibincangkan dulu, kok kita isinya itu seringan ribut ya Beb ya. Nah itu kan juga enak tuh. Jadi teman dulu. Isi hubungan kita ini ribut terus ya. Apa kamu gak capek Beb? Nah mungkin pancingan-pancingan omongan gitu tuh bisa lah. Kamu ributnya sama aku kenapa sih Beb? Gitu. Dewasa lah jadinya ya. Bisa mendengar, bukan hanya bisa ngebacot. Dengarkan dia. Apalah kira-kira kayaknya unek-uneknya dia. Jangan pakai emosi-emosi, dengar aja dulu. Tulis aja dulu. Nanti itu tuh bisa jadi bahan cross check. Kadang-kadang kita itu kan punya blind spot ya. Sangka-sangkanya kita udah kayak malaikat dari surga, nggak tahu-taunya masih ada juga tuh main-main malaikat dari nerakanya kita, kan gitu ya. Kamu juga ya sampaikan, aku kayak gini gitu. Itu loh. Biar kembali bagus ini relationship kalian sebenarnya.
Ya, cocok kalian ini. Mari nampak. Arahnya itu tuh tujuan hidup bersamanya itu tuh besar. Dan bukan hanya sebatas ingin hidup bersama aja ya, tapi ingin punya hidup yang berkualitas. Di situ tuh juga ada. Atau jangan-jangan memang ini tuh hubungannya masih baru-baru ya. Kadang-kadang juga mau gitu, masih baru-baru, belum begitu kenal satu sama lain, style satu sama lain, karakter satu sama lain, ya. Nah, jadi itu tuh yang datangin konflik. Tapi kalau secara energi bagus ini. Serasi kamu ini sebenarnya sama dia ya, Pisces. Tapi ya gitu. Untuk jangan-jangan ya memang demikian lika-likunya hubungan kalian ya. Awalnya kacau dulu, nanti kemudian bisa mereda kekacauannya, baru di sana nanti terasa manisnya, indahnya. Tuh kan? Tapi tentu saja ya jangan hanya sebatas di ilusi aja lah, di pikiran aja, di cita-cita aja, di harapan aja. Hubungannya jadi elok lagi. Mulai sedikit-sedikit, kecil-kecil gitu ya. Dilakukan tindakan yang memungkinkan lah. Situasi baik itu tuh bisa terjadi. Tapi ya duluan harus memaafkan dulu ya. Menerima dan memaafkan apa yang sudah terjadi. Kalau hanya sibuk, masih dalam pola menyalah-nyalahkan, nyari-nyari salah gitu ya, mengenang-enang apa-apa yang pernah keliru dia lakukan gitu ya. Nah, kalau masih dalam posisi tanpa sadar menarik-narik energi negatif, ya negatif juga hubungannya gitu kan. Terima dan maafkan. Oh ya, ada pernah kejadian dia bentak aku, dia pernah pelit sama aku misalnya, dia pernah cuek sama aku, diterima dulu dan dimaafkan dulu. Baru nanti setelah pemaafan itu tuh kita lakukan, nanti energinya kita tenang lagi, adem lagi. Nah, biasanya nih, kalau secara energi dunia spiritual, kita baik, kita sehat, kita tenang, kita damai, kita bahagia, itu tuh akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya kita, akan men-trigger orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Gitu ya, dimulai dari diri dulu. Alih-alih kayak dia duluan dong. Gitu ya, rendah hatilah. Jika memang masih mau bersama. Tapi kalau nggak mau lagi bersama, walaupun kata Mari di sini hubungan kalian sebenarnya ini tuh cocok untuk kalian jalani, energinya kalian nyambung nih sesungguhnya. Tapi kalau menurutnya kamu, alah melelahkan betul dengan orang ini, nggak pandai aku gitu-gitu gitu ya, nggak mau aku maafin dia, mendingan aku cari pria lain aja atau wanita lain aja, juga monggo, silahkan. Gitu ya, suka-suka hati aja lah. Gitu ya. Jadi kamu panas rentang 7 hingga 14, dia juga panas sama kamu, panas jumpa panas. Kalau nggak panas membara, membakar ya, situasinya kalian dingin membeku. Gitu. Jadi saling cuek, saling acuh, saling abai gitu ya, saling menihilkan diri dalam kehidupan satu sama lain gitu. Atau saling merusak antara dua itu. Saling nihil, absen dalam kehidupan satu sama lain, atau saling merusak satu sama lain. Hanya ada gambaran dua biji ini ya di dalam relationshipnya kamu sama Ayang Bebek rentang 7 hingga 14. Tapi ada opsi lain seperti kata Mari tadi, berdamai gitu ya. Oke lah, jadi dalam bacaan kita kali ini Pisces hadir energi dari Capricorn, berikut ada energi dari ini ada energi dari Cancer ya. Energi dari Scorpio. Berikut ada energi dari Leo, ada energi dari Virgo, Aquarius hadir, kemudian ada energi dari Pisces ya. Energi dari Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.